Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, selamat datang dalam program Genbi Ngopi, ngobrol inspiratif bareng Genbi. Nah, ini merupakan podcast perdana dari program Ngopi yang merupakan salah satu program dari Genbi Komisariat Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dalam podcast ini kita akan membahas segala hal inspiratif dari berbagai sudut pandang, tentunya dari para narasumber yang sangat luar biasa yang akan kami hadirkan. Nah, spesial banget nih teman-teman, di episode pertama kali ini kita telah menghadirkan tamu yang sangat luar biasa, yang dimana beliau ini merupakan demisioner ketua Genbi pertama yang memimpin Genbi pada saat awal dibentuk. Nah, bersama beliau kita akan sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol tentang Genbi dan mencari tahu lebih dalam siapa sih sebenarnya generasi baru Indonesia itu. Bersama dengan narasumber kita kali ini, mungkin langsung saja kita sapa. Halo Kak Putra. Halo. Oke, gimana nih kabarnya nih hari ini Kak Putra? Alhamdulillah kabarnya luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti nih Kak, saya mau tanya dulu awal dari Kak Putra mendaftar sebagai generasi baru Indonesia itu pada tahun berapa sih Kak? Waktu itu saya mendaftar di tahun 2014. 2014, berarti sekarang sudah ada sekitar 9 tahun ya Kak, sudah lama, sudah cukup lama ya? Iya, betul. 2014, 2023 sekitar 9 tahunan lebih lah ya. Oke, mungkin Kak teman-teman juga sudah pada penasaran nih yang udah nonton maupun yang udah dengerin podcast ini, sebenarnya siapa sih dan apa sih generasi baru Indonesia itu? Oke, ke generasi baru Indonesia itu atau biasa yang kita kenal dengan Genbi adalah komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Ya. Yang direkrut oleh Bank Indonesia untuk bisa menjadi leader-leader penerus bangsa. Nah, untuk bisa masuk ke Genbi itu sendiri, kami melalui serangkaian proses rekrutmen, mulai dari seleksi administrasi, seleksi waktu angkatan saya itu ada psikotes, dan sampai di seleksi wawancara. Itu lumayan panjang proses. Oke, pada saat itu ada psikotes ya Kak ya? Betul, ada psikotes. Oke. Jadi kami itu setelah dinyatakan lulus administrasi, kami dikumpulkan di Gedung Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan mengikuti serangkaian rekrutmen mulai dari psikotes dulu, kemudian kami langsung diarahkan untuk seleksi interview. Jadi psikotes sama interview itu di hari yang sama. Oke, di hari yang sama. Nah, Betul. mungkin Kak Putra bisa sharing dikit nih tentang kenapa dan sampai gimana nih ceritanya bisa jadi ketua pertama dari Genbi Gorontalo. Oke, jadi alhamdulillah saya waktu 2014 kemarin mengikuti seleksi beasiswa dari Bank Indonesia, dan dari sekian banyak mahasiswa yang mendaftar, hanya 40 orang di angkatan saya 40 itu. orang. Betul, 40 orang di angkatan saya yang terpilih menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia saat itu. Nah, dari ke-40 orang ini kami kemudian dikumpulkan dalam fakultas MIPA, kalau nggak salah ingat itu, fakultas MIPA di Universitas Negeri Gorontalo. Oke. Dan setahu saya itu kampus perguruan tinggi negeri pertama yang menerima beasiswa Bank Indonesia saat itu. Oh iya, pertama ya, kan betul. sekarang udah ada IAIN, kemudian ada juga UG begitu. Betul, Oke. sudah berkembang sekarang, Iya. jadi ada tambahan IAIN dan UG. Nah, kita lanjut lagi tadi, setelah kami dikumpulkan, kemudian ada penjelasan singkat mengenai kebank sentralan. Iya. Setelah itu kami diinformasikan tentang apa sih generasi baru Indonesia atau Genbi itu. Jadi kami dijelaskan, diberikan sedikit informasi tentang Genbi, kemudian ditutup dengan pemilihan pengurus, utamanya ketua komisariat waktu itu secara demokrasi. Oh, secara demokrasi. Betul, jadi pada awal dibentuk itu sama sekali belum ada kepengurusan ya pada saat pertama mendaftar. Betul, sama sekali belum ada. Jadi teman-teman alhamdulillah mempercayakan saya dengan penyampaian visi dan misi saya waktu itu. Luar biasa. Dan mempercayakan saya sebagai ketua komisariat Genbi, ketua komisariat Genbi Gorontalo, Genbi Universitas Negeri Gorontalo saat itu.
Oke, nah mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya Kak Putra. Sebenarnya nih tugas dan fungsi dari generasi baru Indonesia itu apa sih? Kan di luaran sana mungkin teman-teman ataupun masyarakat taunya kita nih Genbi ini cuman sebagai komunitas penerima beasiswa Indonesia aja begitu. Oke, jadi betul yang disampaikan Hamdana tadi kalau memang Genbi itu adalah komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, tapi kami juga punya tugas utama yaitu sebagai frontliner atau sebagai duta komunikasi dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, duta komunikasi dalam artian kami menyampaikan informasi atau edukasi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Contoh kalau pada saat ini kan sekarang lagi gempar-gemparnya itu KRIS, GNPIP dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi fungsi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat luas tentang peran dan fungsi Bank Indonesia. Oke, pantasan saja kemanapun saya pergi itu pasti sudah ada barcode-nya. Ternyata itu untuk di-scan seperti itu ya. Itu untuk yang sekarang. Nah, kalau di angkatan saya itu bahkan mungkin masih ada sampai sekarang tentang penyebutan Bank Indonesia yang dulu menyampaikan BI, Bank BI. Oh, Bank BI. Nah, masyarakat sering dengar sih, bahkan sekarang pun masih ada. Masyarakat pada umumnya lebih tahu Bank BI. Padahal sebenarnya BI itu adalah penyebutan yang sebenarnya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia. Iya, betul. Bukan Bank BI. Oke. Mungkin nih Kak, lanjut kita bicara soal pengalaman nih. Kira-kira selama menjadi Genbi, selama ada di dalam Genbi, pengalaman apa aja yang udah Kak Putra dapatkan selama kurang lebih 2014 sampai 2018 sekitar 4 tahun ya Kak Putra ya? Sebelum lanjut ke situ saya izin cerita sedikit. Jadi waktu itu saya di 2014, periode 2014 sampai dengan 2015 saya dipercayakan sebagai ketua Komisariat Universitas Negeri Gorontalo saat itu. Kemudian di 2015 saya hanya sedikit membantu-bantu kepengurusan yang baru 2015-2016, dan ketika di 2016 mulailah masuk perguruan tinggi negeri lainnya yaitu IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan saat itu saya secara demokratis juga dipercayakan untuk menjadi ketua wilayah Genbi Gorontalo. Oh, jadi langsung jadi ketua wilayahnya juga. Betul, pada saat itu. Secara demokrasi ya. Terus membawa periode 2016-2018. Oke, 2016-2018. Betul. Ya. Nah, pengalaman yang sudah didapatkan saat ini banyak sebenarnya. Dari angkatan 2014 sampai dengan 2018 itu saya banyak mendapatkan pengalaman mulai dari leadership, bagaimana cara berorganisasi yang sebenarnya, yang bagaimana caranya saya memimpin banyaknya mahasiswa yang berbeda pemikiran, beda cara pandang, itu mempersatukan pola pikir itu yang lumayan membuat saya banyak belajar sebenarnya. Seperti itu. Mempersatukan pola pikir ya, seperti Betul. itu. Karena jujur generasi baru Indonesia itu waktu pertama-pertama kami belum terlalu begitu banyak bergeraknya. Akhirnya saya dan teman-teman mulai merintis bagaimana sih caranya supaya Genbi ini bisa eksis, bisa berkembang dan bisa dikenal oleh masyarakat. Alhamdulillah ketemu dengan pembina-pembina kami, ada Mas Iksan, ada Bang Ami, ada sekarang kemarin itu sempat ada Mas Arif, ada Mas Abil, Mas Hilmi, dan sekarang Mbak Nisa. Itu berupaya supaya bagaimana caranya Genbi eksis dan bisa dikenal di masyarakat. Oke, Masya Allah. Upaya-upaya yang terus dilakukan ini ya dari anak-anak Genbi atau dari anak-anak Bank Indonesia, seperti itu istilahnya. Oke, mungkin luar biasa ya Kak ya kita dengar pengalaman yang udah didapatkan. Nah, saya mau ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira manfaat menjadi seorang anak Genbi itu apa sih Kak? Manfaatnya banyak. Iya. Salah satunya tuh kita bisa memperbanyak relasi. Memperbanyak relasi. Betul. Jadi yang tadinya saya mungkin tidak punya teman atau tidak punya kenalan di luar daerah, akhirnya dengan waktu itu di angkatan saya bisa berkenalan dengan teman-teman di Genbi Aceh, Genbi Sumatera Barat khususnya, terus ada Genbi Jogja, ada Genbi Cirebon, karena Genbi ini sekarang sudah tersebar di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia.
seperti itu. Dan hubungan kami pun sampai sekarang alhamdulillah masih baik. Sampai sekarang Betul, masih ada sampai- koneksinya masih ya? ada koneksinya. Jadi kami kalau butuh bisa juga buat bertukar informasi. Misalnya ada sesuatu di daerah Indonesia bagian mana, kami bisa dapat informasi juga dari teman-teman kami yang ada di daerah tersebut. Dan bahkan kalaupun misalnya ada insya Allah tidak terjadi apa-apa, tapi kalau misalnya ada seperti bencana alam Iya. dan lainnya, kami bisa saling berkoordinasi dan mungkin saling memberikan bantuan, entah itu baik berupa materi Iya. maupun non materi seperti itu. Betul Itu dari sekali. segi relasinya. Terus dari segi pengalamannya juga kami bisa dapat pelajaran, karena di sini kami bukan hanya satu jurusan aja. Iya. Jadi kami berbagai macam jurusan, ada yang dari farmasi, ada Iya. yang dari ekonomi, komunikasi. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bagi saya itu tidak akan bisa saya dapatkan kalau saya hanya berkecimpung di satu jurusan aja. Iya. Jadi setidaknya kulit-kulitnya lah kami bisa tahu, bisa bertukar informasi. Iya, betul Bahkan untuk sekali. sekarang yang saya lihat untuk sekarang Genbi itu lebih aktif karena bisa mempelajari tentang keterampilan-keterampilan Iya. terbaru. Iya, Kayak betul kemarin sekali. saya sempat lihat ada Genbi itu belajar membuat kerajinan tangan Iya, ada dan lain-lain. salah satu programnya Genbi Nah, juga seperti itu. itu. Jadi tidak akan rugilah kalau teman-teman semua masuk ke generasi baru Indonesia. Banyak hal yang bisa didapat. Iya, tentunya di luaran sana banyak sekali teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia itu pengen banget buat jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, Kak Putra, seperti itu. Betul. Nah, mungkin nih Kak, sekarang saya mau tanya, selama Kak Putra ada di Genbi pada waktu itu, kira-kira suka dukanya yang pernah dialamin itu apa aja sih Kak? Suka dukanya itu ketika dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, kan banyak tuh kepala-kepalanya, Iya, banyak betul. perbedaan pendapat. Betul sekali. Untuk mempersatukan itu bahkan sampai ada masalah-masalah yang sensitif, bahkan itu harus bisa bagaimana caranya antara kubu yang ini kita bisa menyatukan lagi dengan Iya. kubu yang ini. Itu sih sebenarnya yang jadi tantangan. Tapi alhamdulillah berkat edukasi, berkat pengalaman di Genbi itu sendiri dan berkat arahan dari pembina, kami bisa melewati itu semua. Dan bahkan sampai sekarang kami punya komunikasi yang baik dengan teman-teman yang penerima, meskipun yang sudah lewat 2014, 15, 16, 17, 18 masih ada komunikasinya. 19, 20, 2021 pun kami masih sering berkomunikasi. Jadi menambah teman, menambah relasi, menambah rezeki, insya Allah, amin. Iya, amin. Betul. Jadi terjalin baik ya komunikasi dari anak-anak Genbi itu sendiri. Betul. Oke Kak, mungkin kita lanjut ya. Kira-kira dampak apa yang sekarang Kak Putra rasakan karena pernah menjadi anak Genbi? Dampaknya itu alhamdulillah ya, kemarin kami teman-teman Genbi itu dipercayakan oleh Bank Indonesia untuk membuat suatu event besar. Oke. Yaitu bukan satu sih, ada beberapa event beberapa. besar. Iya, seperti Sering itu. juga saya lihat Nah, banyak betul, sekali banyak malahan sekali. ya. Salah satu event besarnya itu adalah kegiatan berbagi. Iya. Itu adalah bazar dan edukasi Ramadan bersama Bank Indonesia dan Genbi Gorontalo. Nah, kegiatan berbagi itu kami membuka bazar, dan di mana situ kami menjual bukan makanan, tapi bahan pangan Iya. untuk dijual dan harga murah untuk menekan inflasi, seperti itu. Dan kemudian kami juga pernah melakukan kegiatan seperti pembangunan jamu sehat namanya. Pembangunan jamu sehat. Betul, Oke. jamu sehat itu singkatan dari Jamban Murah dan Sehat. Oke, Itu kami oh, lakukan Jamban. di Desa Tihu, Kabupaten Bone Bolango, dan Desa Olele, Iya. Kabupaten Bone Bolango juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang kami bangun itu masih digunakan masyarakat, sehingga digunakan. masyarakat yang tadinya buang air besar sembarangan akhirnya bisa menggunakan jamban yang sehat dan murah, seperti Iya. itu. Modelnya pun kami menggunakan sistem stimulan dalam artian itu bukan cuma sekedar kami berikan cuma-cuma, tapi Iya. ada kontribusi masyarakat di dalamnya. Oh, kontribusi Seperti masyarakat. itu, Oke, gitu. jadi setelah dibangun, mungkin dari masyarakat sendiri ada inisiatif untuk mengembangkan Betul, atau karena kami membangunnya secara metodenya metode stimulan, di mana kami bangun tuh hanya klosetnya iya. dan
septic tanknya, tangki septiknya. Oke, Sedangkan iya. bangunan atasnya itu dibangun sendiri oleh masyarakat. Yang penting tujuannya masyarakat itu tidak lagi buang air besar sembarangan. Itu kami Genbi Gorontalo memberikan kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Oke, jadi itu terkhusus fokusnya di desa-desa terpencil atau seperti apa sih Kak kalau untuk program dari Bank Indonesia sendiri? Kenapa waktu pertama kami memilih Desa Tihu karena menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango di tahun 2016 atau 2017, mohon maaf saya agak lupa tahunnya tahun berapa. Kami memilih Desa Tihu karena Kecamatan Bone Pantai adalah kecamatan terakhir dengan akses sanitasi yang buruk saat itu. Iya, dan Desa Tihu merupakan desa pertama yang capaian akses sanitasinya lumayan bagus di kecamatan tersebut. Nah, jadi kami memilih Desa Tihu sebagai desa percontohan. Iya. Itu untuk pemilihan Desa Tihu. Sedangkan Desa Olele saat itu di tahun 2017 kami membangunnya karena Desa Olele merupakan salah satu desa yang memiliki ikon wisata yang bagus, yang bisa menjual nama Gorontalo, dan sayang kalau misalnya saat itu masyarakatnya masih belum teredukasi tentang bagaimana menjaga lingkungan yang baik. Makanya kami berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa jamu sehat kepada masyarakat. Oke, jadi benar-benar Genbi itu sebagai wadah ya untuk generasi muda untuk bisa mengembangkan atau mengeksplor kemampuan atau skillnya masing-masing begitu ya. Betul, Kak Putra ya. Betul sekali. Oke, mungkin kita lanjut nih Kak Putra. Kira-kira di Genbi itu kan berbicara soal program, banyak sekali program yang sangat bermanfaat yang dilakukan oleh anak-anak Genbi. Berarti kepengurusan Genbi itu ada strukturnya yang mungkin membagi divisi atau departemen begitu ya Kak ya? Iya, kalau untuk angkatan saya tahun 2014, 15, 16 sampai 18 itu kami dibagi menjadi 4 bagian, 4 divisi. 4 divisi, iya. Divisi pendidikan, divisi kewirausahaan, divisi kesehatan masyarakat, dan divisi lingkungan hidup. Divisi lingkungan hidup. Iya. Sampai sekarang masih sama sih sepertinya. Masih sama ya? Iya, masih sama. Berarti masih sama divisinya. Itu untuk skala komisariat. Ketika naik lagi satu tingkat itu di skala wilayah, ketambahan dengan 2 yaitu divisi kerjasama dan kemitraan dan divisi organisasi dan keanggotaan. Seperti itu. Jadi di wilayah ada 6 divisi, di komisariat ada 4 divisi, dan itu bisa ditambahkan oleh masing-masing komisariat atau masing-masing wilayah sesuai dengan kebutuhan. Iya, mungkin kita bisa bicara singkat saja ya mengenai tupoksi dari divisi masing-masing. Misalnya divisi pendidikan nih Kak, kalau misalnya pendidikan biasanya bergeraknya lebih ke arah apa nih? Oke, kalau untuk divisi pendidikan itu bergerak ke arah literasi. Jadi contoh misalnya bagaimana caranya kita membangun atau meningkatkan minat baca masyarakat untuk bisa memberantas buta aksara. Iya. Betul, karena kalau di Gorontalo itu sendiri itu minat membacanya masih kurang. Sangat kurang. Itu PR banget buat teman-teman yang divisi pendidikan. Selain dari buta aksara pun kita di divisi pendidikan tuh harus bisa mengedukasi masyarakat juga tentang kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Iya, kebijakan-kebijakan. Dan bagaimana caranya kita bisa mengedukasi teman-teman Genbi juga. Seperti itu. Itu tugas dan fungsinya divisi pendidikan di angkatan saya. Beralih dari divisi pendidikan, kita ke divisi selanjutnya yaitu divisi wirausaha. Nah, peran dari divisi wirausaha sendiri itu apa Kak pada waktu itu? Jadi divisi wirausaha itu lebih ke bagaimana caranya Genbi ini diajarkan bukan cuma sekedar mahasiswa yang setelah lulus berharap menjadi pegawai, tapi menjadi wadah untuk pembelajaran bagaimana nanti setelah lulus Genbi bisa menjadi seorang pengusaha. Makanya ada yang namanya divisi wirausaha, melatih Genbi untuk berpikir menjadi seorang
wirausaha. Iya, jadi Gitu. program-program di dalamnya juga berkaitan tentang entrepreneur ya Kak ya tentunya. Betul sekali, entrepreneur. Iya. Bagaimana caranya kita menjual, marketing dan lain-lain. Bahkan waktu di angkatan saya pun kami pernah membuat satu produk namanya Teki Chips. Teki Chips, Betul. apa tuh Kak? Menarik nih namanya. Teki Chips itu namanya dia keripik tempe Keripik tempe. yang dibuat oleh kami Genbi Gorontalo yang dipasarkan untuk masyarakat. Iya. Itu produk wirausaha dari Genbi, dan timnya pun yang bergerak itu semuanya Genbi di Genbi dalamnya, semua. mulai Oke. dari marketingnya, Nah, pembuatan bahkan produknya. pembuatan produknya kami bekerja sama dengan, waktu itu saya lupa nama suppliernya, produsennya siapa. Yang pasti ada teman kami yang punya kenalan Iya. yang memproduksi keripik tempe, dan kami rebranding dengan nama Teki Chips. Teki Chips. Seperti itu. Oke. Dan mungkin belum rezeki dan belum berkembang, akhirnya Teki Chips hanya mampir di tengah jalan, Oke. mandet di tengah jalan. Iya, meskipun seperti itu tapi setidaknya sudah ada usaha untuk memulai sebuah bisnis dari Betul. anak-anak Genbi itu sendiri. Betul pada saat sekali. itu. Oke Kak, kita dari divisi pendidikan, kemudian wirausaha, dan ketiga ada divisi kesehatan masyarakat. Nah, ini agak menarik karena kalau misalnya kita tadi membahas tentang pendidikan, kemudian wirausaha, itu nyambung lah bersama kebijakan Bank Indonesia begitu. Nah, kira-kira peran dari kesehatan masyarakat itu sendiri apa sih Kak? Kenapa sih ada divisi kesehatan masyarakat begitu? Ini pendapat pribadi saya ya, Iya. disclaimer dulu. Nah, kalau menurut saya tuh kenapa sampai ada divisi kesehatan masyarakat? Itu karena percuma kalau misalnya kita punya banyak ilmu, kita jago marketing, kita jago segalanya, punya pendidikan yang bagus, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain karena kondisinya kita lagi sakit. Iya. Seperti itu. Jadi penting juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, mulai dari Genbi sebagai Duta Komunikasi Bank Indonesia, sebagai komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia, kami juga harus menerapkan pola hidup sehat. Seperti waktu itu sempat ada program namanya Genset. Genset. Genset itu Genbi Sehat kalau nggak salah. Genbi Sehat. Genbi Iya. Sehat. Jadi setiap minggu tuh kami teman-teman Genbi pun kumpul bersama di Gor Nani Wartabone Iya. untuk lari pagi, untuk Lari berolahraga pagi. bersama. Yang pasti kita melakukan something yang membuat hidup kita sehat. Seperti Oke, itu. betul sekali. Bahkan ada program-program seperti donor darah, Iya, donor darah. cek tekanan darah, untuk pemeriksaan kesehatan dasar lah kayak Iya, seperti pemeriksaan itu. gratis ya biasanya Betul, diadakan. bekerja sama dengan PMI, bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait, seperti itu. Oke, luar biasa ya, dari 3 divisi itu saja sudah banyak program yang dilaksanakan. Mungkin kita beralih ke divisi terakhir yang ada pada saat itu, yaitu lingkungan hidup. Nah, sekarang peran dari divisi lingkungan hidup itu sendiri gimana Kak? Nah, kalau untuk divisi lingkungan hidup, itu pasti kita butuh yang namanya lingkungan yang bersih, Iya. lingkungan yang sehat, masih ada kaitannya lagi dengan kesehatan. Nah, kami di divisi lingkungan hidup itu pernah melakukan kegiatan-kegiatan seperti penanaman 1000 pohon. Mungkin Penanaman masih ada 1000 sekarang pohon. di Iya, sekitar masih ada. jalan. Kami pernah menanam waktu itu tahun 2015. Kami menanam bibit pohon itu di sepanjang jalan apa itu ya? Taman Surya. Oh, Nah, Jalan betul. Taman Surya. Jalan Taman Surya. Ah. Kami pernah menanam di Jalan Taman Surya. Bahkan kami turut mengundang pemerintah setempat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena wilayahnya mereka, jadi kami ingin meminta izin kepada mereka, dan alhamdulillah kami didukung untuk penanaman 1000 pohon. Insya Allah masih tumbuh sih kalau nggak salah. Kalau sering saya lewat di kompleks itu ada beberapa tanaman yang masih bertumbuh. Iya, jadi di bisa samping. flashback ya, ini tanaman yang waktu itu ditanam sama Genbi Betul, tahun betul. Itu di 2015. sepanjang jalan Taman Surya. Oke. Itu untuk yang lingkungan hidup. Selain itu kami juga memberikan tong sampah. Kemarin itu di Lombongo juga pernah kami berikan, Lombongo. Bahkan mungkin kalau misalnya ke Lombongo masih ada tuh tempat sampah yang ada logo Genbi-nya. Tempat sampah ya ada logo Iya, Genbi-nya. nanti Nanti kalau kalau jalan-jalan ke sana mungkin bisa kita Betul, cek ya di bisa sana dicek. apakah Itu masih ada. Betul. Terus kami juga pernah melakukan kegiatan bersih-bersih pantai Iya. di Pantai Indah
yang dekat tangga 2000 itu pernah. Pembersihan laut itu kami ke Olele snorkeling bareng, membersihkan sampah-sampah yang ada di laut. Wow, luar biasa ya kalau kita udah dengar tadi penjelasan dari Kak Putra terkait dengan 4 divisi, di mana tadi ada divisi pendidikan, wirausaha, kemudian kesehatan masyarakat, dan yang terakhir ada lingkungan hidup. Ternyata benar-benar Genbi ini sebagai wadah untuk pengembangan soft skill dari anak-anak muda yang menjadi bagian dari generasi baru Indonesia. Betul sekali. Nah, selain itu kami juga di wilayah itu ketambahan 2 divisi. 2 divisi. Jadi ada divisi kerjasama dan kemitraan dan divisi organisasi dan keanggotaan. Oke, mungkin bisa di-spill dikit nih Kak. Boleh. Nah, divisi kerjasama dan kemitraan ini berfungsi untuk menjadi narah hubung ketika kami melakukan kegiatan dan melibatkan pihak eksternal. Iya. Contoh misalnya kami seperti yang saya katakan sebelumnya pernah melakukan kegiatan dengan melibatkan pihak PNI. Nah, itu yang menghubungi mereka itu adalah pihak dari divisi, teman-teman dari divisi kerjasama dan kemitraan. Kerjasama dan kemitraan. Seperti itu. Nah, kalau untuk divisi organisasi dan keanggotaan itu lebih ke bagaimana caranya supaya teman-teman Genbi Gorontalo itu bisa terlibat aktif ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh Genbi Gorontalo. Contoh misalnya ada penilaian keaktifan yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia. Iya. Nah, penilaian ini yang nantinya akan menjadi acuan apakah si mahasiswa tersebut bisa untuk memperoleh beasiswa kembali di tahun selanjutnya atau di semester berikutnya. Jadi ada penilaian tersendiri ya kayak Betul, untuk ada penilaian. menentukan apakah si mahasiswa ini bisa nerima lagi atau tidak. Betul sekali, karena untuk Genbi itu sendiri bukan seperti beasiswa pada umumnya, di mana ya udah setelah kami terima uang, setelah kami menerima beasiswa, kami bebas berhura-hura begitu aja, enggak. Tapi kami betul-betul dikontrol dalam artian kami diajak untuk grow bersama, berkembang bersama, bertumbuh bersama. Jadi tidak hanya sekedar dilepas beasiswanya, udah kalian terserah mau ngapain aja, bebas. Tapi kami betul-betul diarahkan, ini loh, untuk menjadi leader selanjutnya, kalian harus seperti ini, harus seperti ini. Bahkan ada pembina kami pun yang dari Bank Indonesia itu yang akan mengarahkan dan memberikan informasi tentang ini nih ada pelatihan apa nih yang bisa kami ikuti. Seperti itu. Iya, jadi para penerima beasiswa Bank Indonesia ini bukan sekedar menerima bantuan tapi ditempa dan dibina benar-benar seperti itu. Untuk menjadi calon leader di generasi berikutnya. Iya, luar biasa. Nah, Kak Putra, kita sudah bicara banyak mengenai pengalaman dari Kak Putra sendiri, kemudian segala hal yang ada di dalam Genbi. Nah, mungkin teman-teman di luar sana sudah pada penasaran dan menggugah semangat mereka buat jadi bagian dari generasi baru Indonesia. Tapi di sini Kak, saya akan tanya nih, gimana sih tips dan trik biar bisa jadi bagian dari generasi baru Indonesia itu sendiri? Oke, kalau untuk bisa menjadi generasi baru Indonesia Gorontalo, teman-teman tuh wajib untuk follow Instagram Bank Indonesia pastinya. Bank Indonesia Gorontalo, Bank Indonesia Pusat, dan juga Genbi GTO. Jangan lupa juga wajib mengikuti Instagram Perpus BI Gorontalo. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Karena di situ akan memberikan informasi baik dari kebijakan Bank Indonesia yang bisa teman-teman pelajari, terus bisa juga mendapatkan informasi kapan sih rekrutmen beasiswa dari Bank Indonesia itu dibuka lagi. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan diri, karena untuk bisa menjadi Genbi, teman-teman harus bisa memahami tentang apa ke bank sentralan, tugas dan fungsi Genbi itu sendiri seperti apa. Nah, banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan di Instagram Bank Indonesia Gorontalo, Instagram Genbi Gorontalo, dan perusahaan BI Gorontalo. Silahkan follow di sini. Oke, ya teman-teman, silahkan di follow apa aja tadi yang sudah diberitahukan oleh Kak Putra begitu. Nah, itu dari segi apa ya? Dari segi dilakukan secara langsung mungkin. Nah, kalau misalnya dari segi persiapan mental atau kemudian apa ya, dari diri sendiri, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan secara matang benar-benar Kak Putra? Jadi untuk yang bisa kalian persiapkan dari diri sendiri itu, pertama kalian harus punya keterampilan dasar dulu. Misalnya kalian punya minat dan bakat di bidang seni, contoh menari, menyanyi, atau mungkin kalian punya minat dan bakat
dalam bidang murotal kalau untuk yang beragama Islam. Silakan kalian asah itu dan kalian pertunjukan nanti ketika seleksi minat dan bakat di Genbi nanti setelah dibuka di tahun ini. Jadi di tahun ini akan ada seleksi minat dan bakat langsung begitu? Iya, bocorannya sih ada minat dan bakat lagi. Tapi udah dapat bocoran nih teman-teman kita. Tapi nanti lihat selanjutnya ya. Makanya jangan lupa follow Instagramnya. Terus itu dari segi minat dan bakat. Yang kedua, teman-teman juga wajib punya IPK standarnya minimal 3,00. 3,00. Betul, wajib itu untuk ya, PTN. Untuk PTS kalau seingat saya itu 3,25. Tapi nanti bisa lihat informasi jelasnya itu di Instagram Bank Indonesia Gorontalo, Instagram Genbi Gorontalo, dan pastinya juga Instagram Perpustakaan BI Gorontalo. Itu. Terus yang kedua, teman-teman bukan yang kedua ya, yang berikutnya. Yang berikutnya wajib mengetahui apa sih kebank sentralan itu, Bank Indonesia itu seperti apa, tugas dan fungsinya Bank Indonesia, terus Genbi itu seperti apa, karena dalam wawancara nanti kemungkinan besar akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi setidaknya persiapkan diri dari sekarang. Jadi teman-teman itu ya, kita sudah dapat bocoran-bocoran sedikit lah tentang bagaimana sih apa yang perlu kita persiapkan dan yang paling penting untuk menambah pengetahuan kita mengenai kebijakan dari Bank Indonesia. Jangan lupa teman-teman buat follow, tadi ada Instagram Bank Indonesia Gorontalo, kemudian Instagram dari Genbi Gorontalo, dan juga Instagram dari Perpus BI Gorontalo yang saat ini kita tempati sebagai tempat podcast gitu. Betul sekali. Jadi di sini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan sebagai generasi baru Indonesia. Nah, mungkin Kak Putra kita sudah berbicara cukup lama, dan yang terakhir nih Kak Putra, ada nggak sih closing statement buat para generasi baru Indonesia di luar sana atau buat para generasi muda, gimana sih caranya untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa lah gitu. Buat teman-teman mahasiswa yang di luar sana dan ingin bergabung menjadi generasi baru Indonesia, pastikan teman-teman mempersiapkan diri mulai dari mengasah soft skill, mengasah hard skill, dan menambah pengetahuan. Jangan lelah untuk belajar, jangan capek untuk belajar, karena kita sebagai manusia hidup di dunia ini tujuannya juga selain menjadi khalifah, kita juga harus terus belajar sampai akhir hayat kita. Jangan pernah merasa putus asa ketika kalian gagal, dan tetap semangat untuk meraih cita-cita yang ingin kalian gapai. Itu dari saya. Luar biasa. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Putra yang merupakan Demisioner Ketua Genbi pertama di Gorontalo. Nah, kita sudah dengar tadi ada pengalamannya, kemudian segala hal terkait Genbi dalamnya. Genbi sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian teman-teman juga tadi sudah diberikan tips and trick gimana sih caranya buat bisa lolos jadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Untuk itu teman-teman jangan lupa buat stay tune terus, pantengin podcast dari Generasi Baru Indonesia. Jangan lupa karena kami akan ada episode-episode menarik berikutnya dengan narasumber yang luar biasa, tidak kalah keren juga begitu. Oke, untuk itu sebelum kita menutup Genbi Podcast Ngobrol Inspiratif kali ini, mungkin kita ada slogan dari Genbi. Kak, mungkin kita diarahkan dulu sama Kak Putra, gimana nih slogan dari Generasi Baru Indonesia sebelum menutup podcast kita pada hari ini. Oke, jadi kalau kami di Gorontalo tuh punya koreonya juga. Ada koreonya. Ya, jadi ketika saya bilang Genbi, jawabannya energi untuk negeri. Oke, sama-sama ya. Oke, boleh kita coba ya. Oke, langsung ya untuk menutup nih. Genbi, energi untuk negeri. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Hamdana pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.